Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam pengajaran, yaitu di dalam Maranatha Bible Study, dengan kita akan dengar pengajaran tentang kecerdasan emosional. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan, bila kita siapkan hati kita dan sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita katakan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya Shalom Aleihim, saudara sekalian. Kita jumpa lagi, dan seperti minggu lalu, destinasi kita yang terakhir adalah langit dan bumi yang baru. Baik, sebelumnya kita berdoa. Tuhan, biar kami mempunyai tujuan akhir yang benar dalam hidup kami masing-masing. Kami mau bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus, yaitu kepada bumi dan langit yang baru, kepada Yerusalem yang baru, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Hidupkan firman Tuhan, dan selubung apapun yang menyelubungi kami sudah tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami dapat memberikan perhatian dan konsentrasi kepada pelajaran pendalaman Alkitab ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, amin. Nah, baik saudara sekalian, kita langsung masuk. Seperti minggu lalu, kita masuk pada langit dan bumi yang baru. Nah saudara, di sini saya buka ada 2 kolom.
satu langit dan bumi yang baru, satu surga. Nah, kita lihat siapa-siapa yang menjadi penghuni. Nah, saudara sekalian, sebetulnya itu adalah tujuan akhir. Jadi tujuan akhir yaitu final destination bagi kita semua adalah langit dan bumi yang baru. Nah, saudara, surga tadi sudah dikatakan minggu lalu tempat sementara, intermediate state. Nah, saudara sekalian, di sini saudara dalam langit dan bumi yang baru, manusia mengalami realitas fisik yaitu tubuh kebangkitan. Bukan tubuh yang ada benih dosa. Tubuh kita hari ini nih ada benih dosa. Jadi saudara memang ada pabrik dosa. Nah, ini didaur ulang tanda kutip melalui Yesus Tuhan. Nah, saudara, surga itu adalah manusia mengalami realitas rohani. Nah, itu surga tadi. Jadi rohani dan jiwa. Tetapi pada langit dan bumi yang baru itu dalam roh, dalam jiwa dan tubuh. Nah, saudara sekalian, ini belum dialami oleh siapapun, belum. Karena kita mau menuju ke sana. Nah, tapi kalau surga sudah dialami oleh mereka yang percaya dan mati dalam Tuhan. Sehingga dalam Wahyu dikatakan, berbahagialah kalau kita mati dalam Tuhan. Bukan mati dalam dosa, bukan mati di dalam yang lain, tetapi di dalam Tuhan. Nah, saudara, kita lanjut ya. Nah, saudara, sering dikatakan di dalam Alkitab yang kita sudah lihat, kerajaan 1000 tahun. Nah, kita lihat apa itu kerajaan 1000 tahun ini. Nah, memang ini belum terjadi dan saudara, ini pasti terjadi karena Alkitab sudah memberikan nubuatan dan itu pasti digenapi. Nah, saudara sekalian, saya membuat lagi diagram lagi supaya saudara ingat, memang ini sepertinya ulang-ulang, memang sengaja ulang-ulang supaya kita ingat waktu Yesus naik. Saudara, kemudian ada waktu tenggang. Yesus kembali ke surga, kemudian dia akan angkat kita di awan-awan. Nah, itu namanya zaman akhir. Nah, lalu saudara, di dalam zaman akhir itu ada 7 jenis orang Kristen. Saya tidak bahas ini, saudara bisa lihat di dalam kitab Wahyu ada 7 jenis orang Kristen. Nah, lalu setelah pengangkatan, dunia ini akan masuk kepada 7 tahun. Ingat, 7 tahun kesusahan besar. Sangat besar. Nah, kenapa 7 tahun itu terjadilah 7 meterai. Dan saya tidak buka lagi, saudara bisa baca dalam Wahyu, sudah jelas. Ada 7 sangkala, ada 7 malapetaka. Apa itu? Saudara, 7 meterai, 7 sangkala, 7 malapetaka itu adalah murka Tuhan. Di mana Tuhan itu sangat murka kepada penduduk dunia ini. Nah, di situ terjadi yang bencana alam, terjadi gempa bumi. Saking hebatnya gempa bumi sehingga semua gunung itu bergeser masuk ke dalam laut. Sehingga tidak lagi gunung. Entah gunung Kawi, gunung Fuji, atau gunung Himalaya, apapun tidak ada lagi. Nah, kemudian saudara, yang namanya bumi hari ini nih, 85% tidak bisa dihuni. 85 tidak bisa dihuni. Kenapa? Karena ada laut, ada gurun pasir, ada gunung-gunung, dan ada seperti di Amerika itu di Nevada, Grand Canyon itu tidak bisa dihuni. Nah, saudara, sedangkan yang gurun pasir
itu yang di gurun pasir Gobi, gurun pasir Sahara, gurun pasir di Australia, itu semuanya nanti menjadi kebun. Nah saudara, pada 7 tahun itu, maka itu terjadilah hujan meteor dan hujan daripada seperti es, batu dan yang lain. Nah itu adalah malapetaka. Maksudnya adalah supaya manusia itu bertobat dan menerima Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Tetapi ya kan, dasar manusia itu ada yang bebal, tetap tidak percaya, tetap. Nah saudara, 7 tahun di bumi kesusahan besar atau aniaya besar, itu di surga terjadi pesta kawin anak domba Allah. Nah itu selama 7 hari. Sebab kenapa? Adat Israel kalau dalam pernikahan, mempelai laki-laki akan membawa mempelai perempuan pesta di rumah bapak mempelai laki-laki. Itu paling lama 7 hari. Nah lalu mempelai laki-laki membawa mempelai perempuan di rumahnya perempuan. Nah disinilah Yesus turun kembali kedua kali dan kakinya menginjak di Bukit Zaitun. Nah inilah yang dikatakan parousia tadi. Dan kita yang ada di surga, saya ulang lagi, kita yang ada di surga semuanya turun. Semuanya turun untuk memasuki kerajaan 1000 tahun. Termasuk orang kudus dalam perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian lama itu juga turun bersama-sama dengan kita, itu kemudian memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah inilah yang dikatakan zaman baru. Zaman baru ini nih. Nah saudara, kita masuk. Nah saya mengutip ada 11 pengakuan iman GCA. Ini bukan GCA Indonesia, bukan, tetapi GCA global. GCA atau Assembly of God adalah gereja Protestan, aliran Pentakosta yang terdapat pada hampir 200 negara. Nah, kita dalam Assemblies of God dunia itu mempunyai 11 pengakuan iman. Saya hanya kutip nomor 3. Nomor 3 saya kutip, ini pengakuan iman kita. Tuhan Yesus Kristus, ini sudah jelas ini. Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali kemana? Ke bumi. Dalam kuasa dan kemuliaan untuk apa? Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah saudara, pengakuan iman kita dunia ini bahwa Yesus Tuhan akan datang kembali dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Namanya kerajaan, ada raja dan ada pemerintahan. Saya masuk ke nomor 10. Kan ada 11 itu kan. Saya potong yang nomor 10. Pengangkatan gereja. Rapture ini. Pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan, merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Dalam kitab Yudas dikatakan blessed hope. Nah saudara, pengakuan kita yang nomor 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Jadi saudara, apa yang kita pelajari selama ini?
adalah sesuai dengan pengakuan iman GCA dan sesuai juga di dalam 16 pengakuan dasar azas atau pengajaran atau doktrin GCA secara global. Nah, saudara sekalian, kita tadi kan masuk dalam pengertian kerajaan 1000 tahun. Nah, kita lihat, saudara, yang pertama, Yesus datang kedua kali. Maksudnya datang 2 kali. Nah, saya bacakan dalam Sakaria seperti kita sudah baca minggu-minggu lalu. Pada waktu itu kaki Tuhan akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dari timur ke barat sehingga terjadilah suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka saudara, ayat 9, maka Tuhan sendiri, maksudnya Tuhan akan menjadi raja, R-nya besar, atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah, kita percaya pada monoteis, tetapi di dalam bentuk Tritunggal. Nah, saudara, yang kedua, binatang, maksudnya itu antikris yang besar serta nabinya itu dikalahkan. Saya ambil dari Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu, the beast. Jadi antikris yang berkuasa di seluruh muka bumi, yang disembah oleh seluruh muka bumi, diagung-agungkan. Menurut Alkitab itu adalah binatang, the beast, binatang buas. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudara, itulah nasib antikris besar dengan para nabi-nabi palsunya. Nah, kita masuk lagi. Yang ketiga itu di dalam sebelum kerajaan 1000 tahun terjadi. Hal yang ketiga, naga diikat. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Nah, saudara, jurang maut ini sebetulnya adalah tempat neraka kekal dan suatu rantai yang besar di tangannya. Ayat 2, ia menangkap ular, si naga tua. Siapa itu naga tua itu? Itu adalah Lucifer, ya kan, yaitu iblis dan Satan. Satan atau setan artinya musuh Tuhan. Setan itu musuh Tuhan dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, saudara, Lucifer dengan semua iblis dan yang lain di bawah dia diikat selama 1000 tahun. Jadi selama 1000 tahun itu kalau kita lihat lagi artinya tidak ada iblis. Hari ini saudara, iblis itu masih menggoda kita manusia walaupun dia sudah dikalahkan. Nah, yang ketiga, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Itu Wahyu 20 ayat 1, 2 dan 3a. Nah, kita lihat lagi yang keempat. Tuhan akan menghapus segala air mata. Selama kita di bumi ini, saudara,
doa saudara dan saya, air matamu ditampung oleh Tuhan di dalam kirbat. Kirbat itu air gelas itu akan ditampung secara rohani ini nih. Dan iya, Tuhan akan menghapus segala mata air dari mata mereka. Dan saudara perhatikan di sini, maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, artinya tidak ada air kepedihan, tidak ada sakit yang lain. Yang kelima, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Yesaya 32, 15 dan 16. Setiap tahun segala bangsa, ingat ini, segala bangsa datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan semesta alam. Nah, saudara, saya kutip di sini. Maka semua orang yang tinggal di segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Zakaria 14, 16 dan 17. Nah, saudara, di sini bahwa adanya Raja Damai, yaitu Yesus Tuhan. Ketujuh, dalam kerajaan 1000 tahun di bumi, hewan hidup rukun. Nah, ini seperti di Taman Eden Adam dan Hawa dulu. Nah, saudara, kita lihat ayatnya ke-6. Segala binatang akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan bersama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Nah, ini nubuatan dalam Yesaya 11 ayat 6 dan 7. Nah, saudara, ini terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun. Memang ini belum terjadi. Saya kurang tahu apakah saudara bisa menangkap dengan iman. Harapan kami adalah saudara bisa menangkap dengan iman, dan itulah yang namanya percaya. Nah, saudara, kita masuk lagi ayatnya ke-17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem. Saudara tahu Yerusalem itu artinya apa? Yerusalem itu kota damai. Yerusalem itu artinya kota damai, penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Saudara bisa lihat itu Yesaya 65 dan sebagainya. Nah, saudara, saya kutip lagi dalam Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudara, dalam 1000 tahun itu saudara akan bertindak dengan saya sebagai imam ataupun sebagai raja-raja. Nah, saudara,
Kita akan belajar minggu depan apa itu kerajaan Allah di bumi. Saudara, kerajaan Allah di bumi. Tadi sudah dikatakan kerajaan 1000 tahun, tetapi ini ada sebuah istilah lagi. Dan Yesus ketika dia di bumi, dia katakan kerajaan Allah sudah dekat pada engkau. Kita berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab, biarlah kami minta ada roh takut akan Tuhan. Roh untuk menghormati firman. Dan kami bisa percaya kepada firman-Mu, itu adalah bukan pekerjaan kami, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena zaman ini adalah zaman kasih karunia, zaman anugerah, di mana kami sebagai gereja Tuhan menjadi berkat bagi segala bangsa untuk di muka bumi ini. Mereka boleh mencari kami sebagai anak Tuhan, baik itu untuk kesembuhan, untuk perdamaian, untuk pemulihan, untuk pengajaran, untuk apapun. Tuhan sedang memakai kami. Tuhan terima kasih dan kami bangga kalau kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan istirahat dulu dan nyambung lagi minggu depan. Biarlah kami semuanya menerima sukacita, damai sejahtera daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus di bumi. Kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara percaya bisa katakan amin. Saudara sekalian, kita jumpa lagi minggu depan dengan antusias. Saudara jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan hubungi dengan call center kami yang sudah tertera yang selama ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.